Perkenalkan, nama saya Komanggita Iswari, NPM 108203855 dari kelas 1 MA20 Universitas Gunadarma Karawaci. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih caranya membuat sebuah karya di aplikasi processing ini. Karya ini saya namakan lukisan abstrak dari gelembung. Caranya gampang banget kok. Yang pertama kita buat variabel baru. Saya namakan gelembung. Sama dengan new gelembung. Buka kurung siku. 20. Jadi maksudnya di sini saya akan membuat objek yang dinamakan gelembung sebanyak 20 gelembung. Untuk jumlahnya teman-teman bisa terserah, mau ngikutin boleh atau bebas juga nggak apa-apa. Lalu saya buat void setup atau fungsi yang hanya dijalankan sekali. Di sini saya menggunakan size canvasnya itu adalah 500,500, jadi dia nanti akan persegi. Untuk background saya gunakan 150 atau abu-abu. Nah, ini untuk background sama size-nya terserah dari teman-teman. Lalu saya akan membuat perulangan for integer i sama dengan 0. Nah, jadi maksudnya dari perulangan ini adalah bahwa nanti perulangan ini akan berlaku untuk batasnya mulai dari 0 objek ke 0 sampai dengan di sini kan ada length-nya. Jadi length ini tergantung sama berapa banyak objek yang akan dibuat. Kalau saya kan buat 20, berarti perulangan ini akan berlaku untuk ke 20 objek yang akan saya buat. Lalu kita buat void draw atau fungsi yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Kita masukkan perulangannya. Lalu ini adalah fungsinya untuk memanggil fungsi yang akan nanti saya daftarkan. Di sini ada display dan ada move. Ada yang typo. Nah, display dan move ini punya fungsinya masing-masing. Untuk display ini mengatur bagaimana
tampilan nanti objeknya, dan untuk move ini untuk mengatur bagaimana pergerakan dari si objek atau gelembung. Lalu langkah berikutnya kita buat class. Di sini saya namakan class gelembung. Ada 4, ada color, dan ada 3 float. Color di sini adalah untuk mengatur warna dari si gelembung. Untuk warna saya gunakan random. Jadi nanti warna dari gelembung yang muncul itu bisa random atau mengacak. Random. Karena saya memakai mode RGB, jadi di sini ada 3 random. Lalu untuk float X juga saya gunakan random. Float Y juga random. Dan di float yang terakhir adalah float R atau radius atau jari-jari. Jadi nanti ukuran dari si gelembung itu bisa mengacak. Di sini saya gunakan random juga. Antara 30,200. Jadi maksudnya adalah nanti ukuran si gelembung itu bisa random. Yang paling kecil bisa 30 dan yang paling besar bisa 20. Lalu kita buat void display. Display ini untuk mengatur tampilan dari gelembungnya. Void display di sini ada fill warna. Dia nanti pada saat terbaca bisa otomatis karena kita udah membuat class-nya. Di sini warna adalah color. Udah saya bikin di atas. Dan untuk yang kedua ada ellipse atau bentuk yang digunakan. Di sini X, Y, F, R. Nah, sama juga nanti pasti prosesnya sudah mengerti. Dan X-nya di sini random, Y random, dan R-nya random. Lalu untuk pergerakannya kita gunakan void move. Void move di sini juga saya buat random. Random min 5, Y juga random. Jadi maksudnya di sini min 5,5 ini adalah pergerakan dari objek itu pasti di antara min 5 dan 5. Nanti dia bisa bergeser 5 antara min 5 sampai 5 dan juga bisa naik turun antara min 5 sampai 5. Udah sih guys, kayak gini aja. Terus kita run. Wah, ternyata ada yang salah. Oke, jadi saya udah ketemu salahnya di mana. Di sini, di yang pertama saya
lupa semikolonnya. Jangan lupa sama semikolonnya ya guys, karena kalau nggak ada semikolonnya pasti nggak akan bisa berjalan. Terus udah, sekarang kita run. Nah, jadi deh. Nah, di sini pergerakan gelembung itu dia bisa naik turun, bisa bergeser juga. Kan udah diatur juga antara min 5 sampai 5. Nah, di sini kenapa dinamakan lukisan abstrak dari gelembung? Karena pergerakan gelembung ini bisa menciptakan kayak lukisan abstrak gitu. Ya udah guys, jadi segini aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kalau ada kurang lebihnya juga mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton.